Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'd. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di subuh hari ini kembali kita sedulur untuk bertalabul ilmi, dan kita masih melanjutkan kajian yang kemarin, tafsir Al-Baqarah. Kemarin sudah masuk pada ayat ke-92 dan sekarang masuk pada ayat ke-93. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ja'akum Musa bil bayyinati tsumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma atainakum biquwwatin wasma'u qalu sami'na wa asayna wa ushribu fi qulubihimul ijla bikufrihim qul bi'sa ma ya'murukum bihi imanukum in kuntum mu'minin. Dan sungguh telah datang kepada kalian Musa dengan berbagai macam mukjizatnya. Kemudian kalian mengambil patung anak sapi setelahnya, dan kalian termasuk orang-orang zalim. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kepada kalian, dan kami angkat di atas kepala kalian bukit Tur. Ambillah apa yang telah kami datang kepada kalian dengan kekuatan kalian, dan dengarkanlah. Mereka mengatakan, kami mendengar, tapi kami bermaksiat, karena telah ditimpakan pada hati mereka keyakinan kepada anak sapi, karena kekufuran mereka. Katakan amat buruk yang memerintahkan kalian dengannya keyakinan kalian jika kalian orang-orang yang beriman. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang satu kisah yang menarik dikisahkan dalam Al-Quran, tentang kisah As-Sabi. Jadi di Quran itu ada kisah namanya kisah As-Samiri. Siapa Samiri? Ada yang mengatakan bahwa Samiri ini namanya Musa, sama dengan Musa Bani Israel, Nabi Allah Musa. Namanya Musa As-Samiri. Di dalam Al-Quran dan Sunnah tidak dijelaskan siapa biografinya. Karena sering saya katakan Quran ini bukan kitab sejarah yang harus detail menceritakan siapa orangnya. Tetapi kalau kita mengacu kepada perjanjian lama atau dikenal dengan Taurat, maka dalam perjanjian lama disebutkan bahwa Musa Samiri ini lahir sama-sama dengan lahirnya Nabi Musa. Namanya Musa juga, dua-duanya Musa. Cuman kalau Nabi Musa itu besar di istana Fir'aun, tapi kalau Samiri ini besar di gua, dan yang merawat Jibril alaihissalam. Itu referensi dari Taurat. Tapi tentu tidak bisa kita jadikan hujah bagi kita umat Islam, karena kita mengacu pada Quran dan Sunnah saja. Ini hanya sebagai pengetahuan saja. Nah, ketika kemudian Nabi Musa alaihi salatu wasallam sama-sama tumbuh besar, satu di istana, satu di gua, dan Musa pun kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul,
Maka Samiri ini salah satu orang yang mengikuti ajaran Nabi Musa, tetapi dia hanya berpura-pura saja, berpura-pura mengikuti ajaran Nabi Musa, atau dalam istilah Islam disebut munafik. Itulah munafiknya di zaman Nabi Musa. Di zaman Rasul, munafiknya Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Karena setiap umat ini ada munafiknya. Jadi kisahnya secara global, setelah Nabi Musa alaihi salatu wassalam menyeberangkan Bani Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian di Palestina, sampai kepada Nabi Musa mengajak berjihad Bani Israel, tetapi menolak karena melihat musuhnya teramat sangat kuat. Akhirnya mereka pun dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala tidak bisa keluar dari padang pasir selama 40 tahun. Nah, selama inilah kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam harus menertibkan Bani Israel, karena jumlah mereka bukan sedikit, ratusan ribu gitu ya, sehingga harus ada undang-undang yang harus mereka miliki supaya hidupnya tentram dan tertib. Maka Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan undang-undang kepada mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Musa untuk datang ke Bukit Saina, mengambil Taurat yang akan turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Maka Musa pun berpamitan kepada Harun yang ketika itu memposisikan sebagai pengganti dan wakil Nabi Musa. Dan Musa berjanji hanya 30 malam saja, walaupun kenyataannya 40 malam. Tapi janjinya Nabi Musa kepada Bani Israel itu meninggalkan mereka hanya 30 malam saja. Berangkatlah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ke Bukit Saina. Maka ketika Nabi Musa berada di Bukit Saina itulah peristiwa kejadian Samiri berlaku di sini. Jadi Nabi Musa alaihi salatu wassalam berangkat, sementara Musa itu kan ditakuti di tengah-tengah Bani Israel. Beda dengan Nabi Harun, karena Nabi Harun kan lembut orang, sehingga kurang ditakuti oleh Bani Israel. Jadi Nabi Musa ini selama 30 malam itu berpuasa. Dan tidak heran bagi seorang Nabi 30 hari berpuasa tanpa menyentuh makanan gitu. Karena dia seorang Nabi, punya mukjizat dan kekuatan. Kalau kita ya tidak boleh puasa berturut-turut, namanya puasa wisal. Nabi SAW membiasakan puasa wisal, kadang 2 hari berpuasa baru buka gitu kan. Pernah ada sahabat hendak mengikuti Nabi puasa wisal itu, tetapi kemudian banyak yang pingsan. Makanya Nabi SAW mengatakan, kalian jangan mengikuti wisal, kata Rasul, karena kalian tidak ada yang memberi makan dan minum, sementara Allah memberi makan dan minum kepada, arti berikan kekuatan kepada. Makanya Rasul terkadang 3 hari berturut-turut berpuasa, dan Rasul sanggup gitu ya, karena dia seorang Nabi. Tapi umatnya kan tidak. Nah, Nabi Musa alaihi salatu wassalam selama 30 malam berpuasa, tidak pernah menyentuh minuman dan makanan selama 30 malam. Nah, di hari ke-30 itulah Nabi Musa alaihi salatu wassalam berprasangka akan berjumpa dan berdialog dengan Allah Azza wa Jalla. Diambillah kayu siwak, kemudian dikunyah, maksudnya mau membatalkan puasanya. Karena biasanya orang yang berpuasa itu akan mengeluarkan aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Maka Musa tidak mau berdialog dengan Allah Azza wa Jalla, ada aroma yang tidak sedap dari mulutnya. Makanya dia ambil kayu siwak, kemudian menggigitnya, maksudnya membatalkan puasa. Maka tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Musa, jangan kau batalkan puasa, karena bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak kasturi. Maka Allah memerintahkan 10 hari digenapkan 40 malam.
Dari sini Allah katakan wa wa'adna Musa 30 lailatan. Dan kami membuat perjanjian dengan Musa 30 malam. Wa atmamnaha bi asyrin. Kemudian kami minta disempurnakan dengan 10 malam lagi. Wa tamma miqatu rabbih 40 lailatan. Maka sempurnalah pertemuan Musa dengan Allah selama 40 malam. Ada yang mengatakan ahli tafsir bahwa 30 malam ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam berpuasa itu bertepatan dengan bulan Dzulqa'dah. Sementara 10 malam tambahannya itu bertepatan dengan bulan Dzulhijjah. Maka dalam Islam bulan Dzulhijjah itu sangat mulia di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah itu sangat istimewa dalam Islam. Karena dalam sejarah inilah penambahan 10 hari puasa Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Setelah kemudian 40 malam Nabi Musa berpuasa, disitulah Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab Taurat. Dan kitab Taurat itu kalau dalam Al-Qur'an itu sebanding dengan 7 surat. Jadi kitab Taurat kalau dibandingkan dengan Al-Quran itu sebanding dengan 7 surat panjang. Karena Quran itu 30 juz terbagi menjadi 4 bagian. Ada yang disebut dengan Sab'ut Tiwal. Sab'ut Tiwal itu artinya 7 surat yang panjang-panjang. Dimulai daripada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Ma'idah dan At-Taubah. Ini namanya 7 surat terpanjang dalam Quran. Kemudian yang kedua ini disebut dengan Al-Mi'un. Mi'un itu maksudnya surat yang di atas 100 ayat. Dan itu dimulai dari surah Al-Anbiya. Pokoknya kalau surat lebih daripada 100 ayat, 111, 120, itu disebut Al-Mi'un. Kemudian yang ketiga disebut Al-Masani. Masani ini surat yang ayat-ayatnya kurang dari 100. Ya sekitar 60, 70, 90, dan sampai 100. Disebut Al-Masani. Dan di situ ada pengulangan kisah. Kisah-kisah yang diceritakan dalam surat-surat panjang itu terulang dalam surat-surat yang ayatnya di bawah 100. Nah, yang terakhir disebut Al-Mufassal. Mufassal ini disebut dengan surat-surat pendek. Dan mufassal terbagi menjadi 3. Ada Mufassalut Tiwal, artinya pendek agak panjang. Kemudian surat pendek pertengahan dan surat yang paling pendek. Nah, ada yang mengatakan bahwa surah Mufassal, surah-surah pendek itu dimulai daripada surah Al-Hujurat dan diakhiri dengan surah Al-Buruj. Ini yang pendek tetapi agak panjang. Kemudian yang pendek pertengahan itu dimulai daripada surah Al-Zalzalah dan diakhiri dengan surah Al-Bayyinah. Surah At-Tariq dan dari surah At-Tariq kemudian Al-Bayyinah. Kemudian yang paling pendek sekali dalam Quran namanya Qisarul Mufassal, disebut dengan surat terpendek dalam Quran itu dimulai daripada surah Al-Zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalaha sampai qul a'udzu birabbin nas. Itu namanya pembagian Quran namanya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat Al-Wathilah ibn Asqa radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, utitu as-sab'u makanat Taurat wa utitul mi'un makanat Zabur wa utitul masani makanat Taurat wa fuddiltu bil mufassal, kata Rasul. Dikata Nabi SAW, aku diberikan 7 surat terpanjang dalam Al-Quran dan itu sama dengan Taurat. Dan aku diberikan Al-Mi'un, itu sama dengan Zabur.
Dan aku diberikan al-mathani, dan itu sama dengan Injil, dan aku dilebihkan dari itu semua dengan surah-surah pendek dalam Al-Quran. Jadi Taurat yang turun kepada Nabi Musa itu kalau dibandingkan dengan Quran itu sama dengan 7 surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, At-Taubah, itu surat-surat pendek, surat-surat panjang, itu sama dengan Taurat. Nah, Taurat ini turun kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan Taurat itu satu-satunya kitab langit yang ditulis oleh Allah. Kalau Zabur, kemudian Injil, dan juga Al-Quran, itu kan bukan Allah yang menulis. Allah hanya mewahyukan kepada Rasul, kemudian dicatat oleh para sahabat. Dan mushaf yang di hadapan kita ini catatan mushaf Utsmani. Tapi kalau Taurat itu memang betul-betul Allah yang tulis. Di dalam papan Taurat yang disebut dengan suhuf, ya, papan yang sangat besar, disitulah tertuang kalam Allah yang disebut dengan Taurat dalam bentuk papan di zaman itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Musa, segeralah kau pulang wahai Musa, karena kaum Bani Israel sudah disesatkan saat ini. Jadi Allah beritahu, cepat pulang karena kaum Bani Israel sudah disesatkan saat ini. Jadi kisahnya ketika Nabi Musa berada di Bukit Saina selama 40 malam di lain tempat Samiri ini, waktu menyeberang bersama Bani Israel dari Mesir menuju Palestina di tengah laut ini, kita tahu bahwa Bani Israel itu dibebani dengan perhiasan-perhiasan emas di pundak-pundak mereka. Karena saat mereka pergi dari Mesir, mereka merasa tidak punya bekal. Ini perjalanan sangat jauh, apa yang mau diambil? Akhirnya kemudian sebagian mereka mencuri perhiasan kaum Kipti, kaumnya Firaun, untuk bekal perjalanan. Sebagian mereka berbohong dan mengatakan kepada majikan-majikan mereka dari kaum Kipti, kaumnya Firaun, bahwa mereka akan mengadakan acara ulang tahun Bani Israel dan mereka perlu perhiasan. Akhirnya mereka kemudian meminjam perhiasan untuk 1 malam saja. Mereka akan mengadakan upacara ulang tahun. Tapi rupanya setelah dipinjamkan, mereka mau pergi. Karena alasannya untuk bekal mereka di jalan gitu. Tetapi setelah Musa mengetahui bahwa sebagian mereka mencuri emas, sebagian mereka berdusta, maka Nabi Musa mengatakan, itu emas-emas yang kalian bawa itu haram untuk dijadikan bekal, sebaiknya dibuang saja. Jadi saat menyeberang lautan itu, emas-emas itu dibuang-buang tuh. Karena itu akan menjadi beban Bani Israel, karena itu tidak halal emas curian. Lah ketika dibuang-buang emas-emas itu, Samiri dari belakang dikutip sama dia itu emas-emas. Jadi emas-emas yang dibuang oleh Bani Israel dikutip sama Samiri, dikumpulkan jadi banyak tanpa diketahui oleh Bani Israel. Kemudian ketika Samiri ini bisa berangkat, dia melihat di samping Nabi Musa itu ada sosok yang aneh yang memerintahkan kepada Musa. Dia seorang nabi, kenapa diperintah? Di samping Nabi Musa itu ada orang yang berkuda, warnanya putih, kuda putih, berpakaian putih, dan dia selalu mengawal Nabi Musa dan memerintahkan. Jadi Samiri ini curiga, siapa orang ini? Rupanya dia adalah Jibril yang menjelma manusia, sama dengan di zaman Nabi kan, Jibril datang kepada Nabi SAW dalam bentuk manusia yang tampan. Kemudian hadir di majelis Nabi, kemudian bertanya soal Islam, soal iman, soal ihsan, gitu, dan dijawab semuanya oleh Nabi, kecuali ketika dia bertanya soal kiamat, langsung tidak jawab. Artinya Jibril itu datang kepada Nabi Musa dalam bentuk manusia. Cuman Samiri ini kok aneh, Nabi Musa diperintah-perintah, padahal dia seorang Nabi. Dari situ dia mulai merasa jangan-jangan dia adalah Jibril. Ya. Makanya dia perhatikan langkah kudanya. Selama dalam perjalanan itu langkah kudanya itu, akhirnya bekas tapak kudanya Jibril itu diambil pula tanah-tanahnya. Jadi setiap tapak kudanya nginjak padang pasir, maka akan diambil.
Karena dalam riwayat Israiliyat itu tapak kudanya itu kalau dia nginjak di padang pasir itu menghijau, jadi tumbuh rumput gitu setiap pijakannya. Makanya mengherankan Samiri, makanya dikutiplah tanahnya bekas pijakan kudanya itu, dan itu disyaratkan dalam surah Toha. Akhirnya setelah punya bekas pijakan kaki kuda Jibril itu dan sudah bawa emas satu karung yang dibuang oleh Bani Israel, disitulah ketika ada kesempatan Musa sudah tidak ada, karena 40 malam sedang mengambil Taurat. Disitulah Samiri membuat patung anak sapi, betul-betul dicetak sama dia. Kemudian setelah jadi, lah itu tanah bekas pijakan kudanya Jibril itu dimasukkan ke dalamnya. Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa, bisa menghidupkan patung anak sapi, tapi tidak hidup seutuhnya, hanya mengeluarkan suara. Makanya Allah membahasakan dengan mengatakan lahu khuwat, keluar suara dari patung anak sapi yang dibentuk Samiri itu. Nah ketika itu Samiri mengatakan kepada Bani Israel, inilah Tuhan kalian, inilah Tuhan kalian. Bagaimana mungkin Musa jauh-jauh menemui Tuhannya di Bukit Saina, sementara Tuhan kalian ada di sini? Musa sudah salah, Tuhannya ada di sini. Kenapa dia cari-cari sampai ke Bukit Saina? Lah karena Bani Israel ini, mereka sudah terbiasa menyembah patung anak sapi ketika mereka di Mesir. Agama mereka memang menyembah patung anak sapi, ya. Kemudian ketika diseberangkan juga melihat ada satu tempat yang mereka menyembah patung anak sapi pun mereka minta dibuatkan seperti itu. Jadi ketika Samiri buat itu cocok dengan keyakinannya, maka mereka mengatakan memang itu Tuhan kami. Mulailah mereka menyembah patung anak sapi itu. Lah Nabi Harun alaihi salatu wassalam berusaha mencegah mereka, mengingatkan soal tauhid, bahwa ini salah, ini kesyirikan, ini tidak diajarkan Musa kepada kalian. Tetapi kemudian sebagian Bani Israel mengancam Harun untuk dibunuh. Dari situlah Harun ketakutan, makanya Harun membiarkan. Akhirnya kemudian tersesatlah, kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu, sampai 70.000 Bani Israel menyembah patung anak sapi. Nah ketika Nabi Musa alaihi salatu wassalam diberitahu oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kaumnya disesatkan Samiri, maka Musa bergegas lagi. Ulanglah Nabi Musa, kagetlah ketika sampai di tengah-tengah Bani Israel, 70.000 lebih Bani Israel sudah murtad menyembah patung anak sapi. Murka Nabi Musa. Akhirnya siapa yang pertama dipanggil? Harun, karena dia bertanggung jawab masalah. Sampai dijelaskan dalam Quran itu Nabi Musa menjambak rambut Harun, kemudian tangan kirinya menjambak janggut Harun. Kemudian Musa marah-marah sama Nabi Harun, seolah-olah Harun ini akan berkhianat kepada Musa. Tapi Harun mengatakan, aku tidak berkhianat dengan kamu. Ketika Musa mengatakan, kenapa ketika kemudian mereka tersesat, kau tidak datang menyusul ke Bukit Saina, beritahu bahwa mereka tersesat. Tapi Harun mengatakan, tidak mungkin aku meninggalkan Bani Israel. Nanti kalau ku tinggalkan, aku menemui kamu, nanti kau akan mengatakan kepadaku, kenapa kau tinggalkan Bani Israel? Makanya kemudian Nabi Harun memberikan alasan-alasan yang logik. Akhirnya kemudian Musa pun melepaskan Harun dan memaafkannya. Baru kemudian memanggil Samiri. Ditanya oleh Nabi Musa, kenapa kau lakukan itu wahai Samiri? Wa ma khatbuka ya Samiri? Apa yang kau lakukan wahai Samiri dengan Bani Israel? Maka Samiri dengan entengnya dia mengatakan, yang memerintahkan aku untuk membuat patung anak sapi adalah hawa nafsuku, katanya. Hawa nafsuku, katanya. Kemudian dia mengatakan, karena aku ketika menyeberang bersama kamu, aku melihat atharir Rasul. Atharir Rasul itu maksudnya bekas pijakan utusan Allah Jibril alaihi salatu wassalam, wa basartu bima lam yubsir Bani Israel, dan aku mampu melihat yang tidak dilihat Bani Israel. Maksudnya ketika aku memperhatikan gerak kaki kuda, setiap mijak itu kok tumbuh
Itu tidak diperhatikan Bani Israel, keanehan-keanehan itu, dan aku saja yang melihatnya. Makanya kutip tuh bekas-bekas pijakannya itu, kata Samiri. Lah dengan itulah aku membuat patung anak sapi. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian mengambil patung anak sapi itu, kemudian dihancurkan. Kemudian Musa mengatakan kepada Samiri, pergi kamu dari sini, dan tidak ada satupun orang yang bisa mendekati kamu, dan engkau pun tidak bisa mendekati manusia. Itu sebagai hukuman di dunia. Jadi Samiri hidup sendiri. Manusia tidak mungkin dekat kepada dia, dia pun tidak mungkin dekat kepada manusia. Itu sebagai hukumannya. Jadi akhirat tentu menunggu adab yang sangat keji. Nah, setelah peristiwa ini, maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam mengumpulkan seluruh Bani Israel, kemudian menampakkan papan Taurat dan mengatakan, sudahkah aku katakan kepada kalian bahwa aku pergi ini untuk mengambil undang-undang untuk kalian? Apakah terlalu lama, kata Nabi Musa, 40 malam sehingga kalian kufur? Apa terlalu lama? Gitu. Hanya 40 malam saja. Kenapa kalian bisa kufur, kata Nabi Musa? Lihat bagaimana. Hanya ditinggal 40 malam, Bani Israel sudah kufur. Tapi ini 40 malam ya masih oke gitu. Nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, apa? Yusbihu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, malamnya pula kufur. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafir. Ada orang yang malamnya beriman, paginya pula kufur. Yabi'una dinahum bi'aradin minad dunya, karena mereka menjual agama mereka dengan murahnya kehidupan dunia. Dan itu di akhir zaman. Ini 40 malam ya kan, masih lama. Tapi di akhir zaman, kata Rasul, tidak perlu menunggu 40 malam. Malamnya beriman, paginya kufur. Paginya beriman, malamnya pula sudah kufur. Naudzubillah. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian Nabi Musa alaihi salatu wassalam memaksa Bani Israel untuk mengamalkan isi dari papan Taurat itu. Dari sini Allah mengatakan, wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum khudhu ma atainakum. Dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian kalian, kami angkat di atas kepala kalian bukit itu. Ambillah apa yang kami datangkan kepada kalian. Ambil, maksudnya laksanakan Taurat. Ini depan kalian sudah ada papan Taurat. Nah, laksanakan isinya. Bikuatin, dengan sungguh-sungguh. Wasmau, dan dengarkan isi daripada Taurat ini. Apa mereka katakan? Sami'na wa asayna. Ya, lihat dulu wahai Musa. Kalau memang perintah yang Allah berikan kepada kami itu ringan, enteng, mudah, kami laksanakan. Tapi kalau seandainya perintah itu berat, menyusahkan, menekan, mungkin kami tidak bisa melaksanakan. Makanya bahasa Quran, sami'na wa asayna, kami dengar, kami maksiat. Tapi kita tidak, sami'na wa ata'na. Tapi mereka mengatakan sami'na wa asayna. Murkalah Nabi Musa, disuruh mengikuti papan Taurat, mereka pula tahu. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bukit di sekitar tanah larangan itu diangkat di atas kepala mereka. Makanya Allah mengatakan, wa rafa'na fawqakum, kami angkat bukit di atas kepala mereka. Jadi Musa mengatakan, sekarang bukit di atas kepala mereka. Di depan kalian ada papan Taurat. Kalian tinggal pilih. Mau ditimpakan bukit kepada kepala kalian, ataukah kalian mengamalkan isi papan Taurat? Akhirnya mereka, karena takut melihat bukit di atas kepala mereka, sambil mereka sujud separuh pipi gitu ya. Karena matanya melihat ke atas, satunya kemudian sujud ke tanah. Jadi sujudnya sambil begini. Makanya orang Yahudi lihat kalau mereka sedang sujud di di dinding ratapan itu, maka mereka akan sujud seperti itu. Kalau kita kan memang betul-betul sujud, mereka tidak. Mereka hanya meletakkan satu pipi saja. Ya. Karena sejarah dulu Bani Israel seperti itu.
Karena takut ditimpa bukit, makanya separuh pipi saja, satunya sambil memandang ke atas. Karena dikhawatirkan bukit itu menimpa mereka masalahnya. Kemudian baru mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Bayangkan, untuk mengatakan sami'na wa ata'na itu perlu ancaman dulu. Akhirnya setelah mereka bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, siap melaksanakan isi Taurat, maka bukit Tur itu kemudian dikembalikan kepada asalnya. Maka Musa membacakan hukuman orang yang menyembah patung anak sapi. Musa membacakan hukuman Taurat itu agar kalian saling membunuh. Agar kalian saling membunuh. Tentu Bani Israel kan ini dilematis, dua-duanya kan serba salah gitu. Kalau mereka bertobat, hukumannya harus saling membunuh. Jadi satu bawa pisau, kawannya bawa pisau, kemudian saling tusuk-tusukan gitu kan, saling membunuh. Tapi kalau mereka tidak melakukan, mereka pun akan kena azab, bukit Tur akan ditimpakan di atas kepala mereka. Artinya sama-sama mati. Cuman kan beda, kalau matinya saling bunuh-bunuhan, berarti mati di atas taubat, karena begitu cara tobatnya. Tapi kalau seandainya matinya karena ditimpa bukit Tur, ya berarti mati kena azab. Milih mana? Ini dua-duanya mati nih. Satu kena bukit, mati kalian. Tapi ini berupa azab. Satu, kalian harus bunuh-bunuhan sebagai bentuk tobat kalian, tapi dosa-dosa kalian diampuni dan kalian masuk surga. Akhirnya pun mereka memilih untuk saling bunuh-bunuhan dan tidak mau dikenai azab berupa bukit Tur di atas kepala mereka. Maka semua yang terlibat dalam penyembahan patung anak sapi itu, mau laki-laki, mau perempuan, mau anak kecil, mau orang dewasa, mereka pun saling memegang pisau, kemudian saling bunuh-bunuhan di antara mereka. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu mengatakan 70.000 ya, orang saling bunuh-bunuhan di situ. Dan itulah bentuk tobat mereka. Bayangkan Allah mengatakan faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bariikum fataba 'alaikum innahu huwa tawwabur rahim. Bunuhlah diri kalian. Itu lebih baik kalian, dan Allah akan menerima tobat kalian, dan Allah akan siapkan tempat terbaik untuk kalian. Akhirnya kemudian mereka pun saling bunuh-bunuhan. Dari sini kata ulama bahwa dalam hukum bunuh-membunuh ini ada 3 atau 4 hukum. Satu, yang dibunuh dan yang membunuh sama-sama masuk surga. Seperti kasusnya Bani Israel itu. Yang dibunuh dan yang membunuh masuk surga, karena dua-duanya tobat. Ya. Kemudian yang kedua, yang dibunuh dan yang membunuh masuk neraka. Seperti hadis Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan yang dibunuh dua-duanya masuk neraka. Kemudian sahabat bertanya Rasul, kalau yang membunuh masuk neraka, masuk di akal. Lah yang dibunuh masuk neraka ini macam mana ceritanya? Maka Rasul mengatakan, ya karena yang terbunuh itu lagi apa saja dia. Coba dia tidak terbunuh, pasti dia yang membunuh. Maka Rasul mengatakan al-qatilu wal maqtulu finnar. Dua-duanya masuk neraka. Kemudian yang ketiga, yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Yang membunuh masuk neraka, yang dibunuh masuk surga. Seperti orang yang berjihad melawan orang kafir dalam peperangan. Kemudian kita dibunuh dalam pertempuran itu, saat berperang melawan orang kafir, maka kita mati syahid, kita masuk surga. Dan orang kafir yang membunuh kita masuk neraka. Kemudian yang terakhir, dibalik itu, yang dibunuh masuk neraka dan yang membunuh masuk surga. Itu kalau seandainya kebalikan, kita perang melawan orang kafir, kita yang membunuh mereka. Maka orang kafir yang dibunuh orang Islam dalam pertempuran masuk neraka, orang-orang kafir yang dibunuh, dan kita dapat pahala
Karena kita sudah bertempur li'ala'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah Azza wa Jalla. Kalau selepas itu kemudian kita terbunuh setelah membunuh orang kafir, berarti orang kafir yang dibunuh masuk neraka, kita yang terbunuh, yang sudah membunuh orang kafir kemudian terbunuh setelahnya, maka kita masuk surga karena kita dianggap syahid. Nah, itulah diantara rincian hukum bunuh membunuh, ya, kata para ulama. Intinya bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan qalu sami'na wa asayna. Mereka mengatakan sami'na wa asayna, kami dengar dan kami bermaksiat. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Wa usyribu fi qulubihimul ijla bi kufrihim. Karena hati mereka belum sepenuhnya menerima hukum Taurat. Kenapa? Karena masih hatinya penuh dengan kesyirikan dan kekufuran, kecintaan kepada patung anak sapi itu. Itulah makanya kalau seandainya keyakinan kepada nenek moyang itu belum hilang sepenuhnya dalam hati kita, maka kita akan sulit untuk mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti Bani Israil ini. Jadi kekufuran mereka, bagaimana dulu mereka itu menyembah patung anak sapi di Mesir. Kemudian ketika diseberangkan mereka meminta patung anak sapi juga. Ketika Samiri membuat patung anak sapi juga. Itu kan keyakinan melekat. Padahal di tengah-tengah mereka Nabi Musa. Jelas-jelas Nabi Musa menentang ajaran itu. Dengan wahyu-wahyu dan mukjizat yang Allah tampakkan kepada mereka. Tapi keyakinan nenek moyang itu rupanya agak sulit dihilangkan. Maka faedahnya di zaman sekarang juga sama. Coba kalau seandainya kita berdakwah ke desa-desa gitu ya, ke tempat-tempat terpencil yang mereka sudah memang terbiasa dengan agama tradisi, agama nenek moyang, kemudian kita ajak mereka kepada Al-Quran dan Sunnah, itu tidak serta-merta mereka menerima. Pasti mereka akan mempertahankan adat istiadatnya dulu kan. Tidak mungkin langsung menerima Quran dan Sunnah itu. Itulah yang dirasakan Bani Israil saat Nabi Musa berdakwah kepada mereka. Sulit sekali gitu kan untuk mengembalikan mereka ke dalam Taurat. Makanya Allah mengatakan, "Qul," katakan ya Muhammad, "bi sama ya'murukum bihi iman in kuntum mu'minin." Amat sangat buruk yang diperintahkan kepada kalian dengannya. Iman, keyakinan kalian itu. Ya, in kuntum mu'minin, jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran dari sini, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, adalah bagaimana umat Nabi Musa Bani Israil dengan umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat jauh sekali. Kalau umat Bani Israil itu umat yang suka membantah dan menentang, setiap datang mukjizat mereka sadar. Nanti lama tidak ada mukjizat lagi, mulai kufur lagi. Nanti datang mukjizat lagi, beriman lagi. Kemudian lama tidak datang mukjizat, kufur lagi. Asal begitu saja. Ya, kufur beriman, kufur beriman. Jadi agama itu dijadikan mainan oleh orang-orang Bani Israil. Makanya wajar kalau setiap nabi yang diutus kepada Bani Israil itu, Bani Israil melelahkan mereka. Semua para nabi menjadi lelah gara-gara Bani Israil. Bahkan yang lebih daripada itu, bukan hanya dilelahkan oleh Bani Israil, tapi sebagian mereka didustakan, bahkan dibunuh, dibantai dan dibunuh. Seperti Nabi Yahya dibunuh, Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Syarwel dibunuh, Hazkia dibunuh. Banyak nabi-nabi Bani Israil itu yang menjadi sasaran pembunuhan. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW saja hampir dibunuh oleh orang Yahudi, disihir oleh siapa? Nabi Ibn Aqsam Yahudi. 6 bulan Rasul terkena sihir. Kemudian turun surah Mu'awwidzatain, Qul a'udzu birabbin nas dan Qul a'udzu birabbil falaq. Dengan 2 surat ini Jibril meruqyah Rasul, kemudian hilanglah sihir yang terkena Nabi. 6 bulan bayangkan Rasul terkena sihir. Siapa yang menyihir? Yahudi, Labid ibn A'sam. Kemudian siapa yang meracun Nabi juga? Zainab bintu Al-Harith. Zainab bintul Harith, seorang wanita Yahudi, dialah yang meracun Nabi. Hampir Nabi SAW mati gara-gara memakan racun. Kalau bukan karena mujizat Allah, daging yang dimakannya bicara dan mengatakan, "Jangan kau makan aku, wahai Muhammad."
karena aku sudah dilumuri racun. Tapi karena sudah kadang tertenang sedikit, itu pula yang menyebabkan sakitnya Rasul setelah sekian tahun lamanya. Kemudian pengkhianatan Bani Qunaiqah yang hendak menimpakan batu besar di atas kepala Nabi saat sedang rapat gitu. Akhirnya ketahuan oleh Jibril. Kemudian Rasul murka, akhirnya terjadilah perang yang disebut dengan perang Bani Qunaiqah dalam sejarah. Jadi berkali-kali mereka itu membunuh Nabi, karena mereka dikenal kaum yang suka membunuh para nabi, yaqtuluna al-anbiya bighairi haq. Begitulah Bani Israil. Lah berbeda dengan umat Islam, umat Nabi SAW yang Allah katakan kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Hampir seluruh para sahabat Nabi SAW pernah digambarkan oleh Urwah al-Thaqafi, ya. Bukan Urwah ibn Zubair, Urwah al-Thaqafi, seorang musyrik di zaman Abu Jahal. Sebelum melihat Rasul menandatangani perjanjian Hudaybiyah, Urwah itu melihat sesuatu yang mengherankan dia. Macam mana mungkin para sahabat Rasul setaat itu kepada Nabi? Makanya diceritakan kepada para pembesar Quraisy dan mengatakan, demi Allah, katanya Urwah, aku loh sudah datang ke Persia dan aku melihat bagaimana orang-orang itu mengagungkan Raja Kisra. Aku pernah datang kepada Romawi dan aku melihat bagaimana orang-orang mengagungkan Kaisar. Dan aku datang kepada Ethiopia dan aku tahu bagaimana orang-orang mengagungkan Najasyi dan begitu seterusnya. Aku tidak pernah melihat, kata Urwah, sebuah kaum yang mengagungkan nabinya melebihi kaum para sahabat Nabi SAW kepada nabinya. Apabila Nabi meludah, ditangkapnya ludahnya kemudian diusapkan di badannya. Apabila Nabi SAW bicara, tidak ada yang berani menolak, semua menunduk. Apabila Nabi SAW berwudu, bekas wudunya hampir perang untuk diambil. Dan apabila Nabi SAW mencukur rambutnya, hampir berperang untuk mengambil helaian-helaiannya. Demi Allah, aku tidak pernah melihat sebuah kaum yang mengagungkan nabinya melebihi para sahabat Rasul kepada Nabi SAW. Nah, itulah para sahabat Nabi SAW, karena kecintaan mereka kepada Nabi SAW yang berbeda dengan Bani Israil kepada para nabi. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.